Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Bagus Adiaksa. Tahukah Anda sepatu lari Anda dapat merusak kaki Anda? Berlari adalah aktivitas yang sangat intensif terhadap tubuh. Berlari sangatlah menguras tenaga karena hampir setiap otot tubuh terpakai dengan berat. Berlari juga merupakan olahraga aerobik yang memerlukan suplai oksigen yang banyak untuk otot dan jantung. Tidak hanya otot, paru-paru, dan jantung, tapi tahukah Anda saat berlari, sendi menahan energi hingga 1700 joule atau hampir sama dengan energi dari sebuah peluru kaliber 223 dari senapan AR-15 saat keluar dari larasnya. Penahanan energi seperti ini dengan rentang waktu lama dapat menyebabkan kerusakan permanen pada persendian. Berlari yang awalnya ingin menyehatkan tubuh, kok malah merusaknya? Maka dari itu, diperlukan teknik mendarat yang baik untuk mengurangi kerusakan pada persendian. Teknik mendarat yang paling aman untuk persendian adalah mendarat dengan menggunakan telapak bagian depan. Teknik ini dapat meringankan beban karena otot betis memberikan cushion atau redaman seperti pegas untuk sendi pada dengkul, pinggang, dan yang lainnya. Saat berlari, seseorang cenderung mendarat dengan tumit yang mana sangatlah merusak. Kesalahan ini tidak hanya terjadi pada pelari awam, tapi juga terjadi pada pelari profesional sekalipun. Bahkan, Eliud Kipchoge, pemegang rekor dunia sebagai pelari maraton tercepat dengan berlari full maraton atau 42,2 km di bawah 2 jam, ikut melakukannya. Jika ditelusuri, hal ini dapat dikarenakan sepatu running tradisional yang menawarkan sol sepatu yang tebal dan empuk, sehingga pelari terdorong untuk mendarat dengan tumitnya. Saat kita mencoba untuk berlari tanpa menggunakan sepatu, kita akan terdorong untuk sebaliknya dan mendarat dengan kaki bagian depan. Cara inilah yang digunakan oleh leluhur kita saat manusia masih nomaden dan mengandalkan berburu untuk hidup. Mereka berlari di tanah lapang tanpa alas kaki, yang mana tidak dapat kita replikasi di dunia modern ini. Jalanan penuh dengan kerikil tajam, gelas-gelas kaca, belukar dunia, dan benda lainnya yang dapat merusak kaki. Lalu, bagaimana cara yang paling aman untuk berlari di dunia seperti ini? Remaja ini, produsen sepatu mulai menawarkan sepatu minimalis dengan sol yang lebih tipis, atau bahkan sepatu barefoot dengan sol yang ketebalannya kurang dari 1 cm. Sepatu seperti ini diharapkan dapat meminimalisir kerusakan sendi dan bahkan menaikkan efisiensi berlari. Ada sebuah penelitian dari Universitas Parahyangan membuktikan bahwa beban yang diterima sensor yang diletakkan di tanah menunjukkan energi yang lebih sedikit saat subjek menggunakan sepatu barefoot. Energi yang diterima di tanah menunjukkan bahwa energi reaksi yang diterima balik oleh sendi juga mengecil. Selain itu, penelitian dalam Journal of Sport and Health Science menunjukkan bahwa 67% dari subjek yang disurvei mengatakan bahwa terjadi peningkatan kecepatan dalam berlari. Hal ini dapat diartikan bahwa berlari dengan sepatu barefoot dengan teknik yang benar dapat meningkatkan efisiensi pula. Selain itu, pada jurnal yang sama ditunjukkan juga bahwa survei mengatakan bahwa rasa sakit saat mereka berlari dengan sepatu biasa menghilang, yaitu 19% pada sakit pada kaki, 17% pada pergelangan kaki, 46% pada lutut, 14% pada pinggul, dan 14% pada punggung bagian bawah. Ironisnya, penelitian ini membuktikan bahwa teknologi pengembangan cushioning sepatu yang dikembangkan secara berabad-abad masih saja dikalahkan oleh teknik yang dilakukan oleh manusia purba saat mereka berlari. Sekian penjelasan dari saya, kurang